Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Alfiansa, NPM 21101010117 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021 Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Bu Penny Cahya Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pandemi Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya UMKM di Indonesia. Makalah yang saya buat bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM selama masa pandemi COVID di Indonesia serta bagaimana usaha-usaha yang dilakukan baik dari pelaku UMKM itu sendiri maupun dari pemerintah untuk membantu menghidupkan kembali UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha kecil, mikro, dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pengaruh pandemi terhadap UMKM sangat besar sekali. Kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat lumpuhnya berbagai aspek kehidupan, terlebih lemahnya perekonomian di berbagai daerah di Indonesia. Masa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan beberapa pembatasan sosial serta terjadinya new normal telah memberikan dampak sosial, budaya, serta ekonomi yang bervariasi terhadap UMKM. Beberapa UMKM mengalami penurunan omset atau pendapatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Semakin tinggi angka COVID-19, maka penurunan akan semakin bertambah, begitu juga sebaliknya. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yaitu sebesar 64,19 juta, di mana komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan, yaitu 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Kadata Insight Center atau KIC, mayoritas UMKM 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini, dan hanya sebagian kecil atau 5,9% yang mengalami pertumbuhan yang positif. Dengan diberlakukannya pembatasan seperti PSBB dan PPKM, kebijakan ini sangat berdampak ke dunia usaha, mulai dari lesunya kegiatan produksi, penurunan penjualan, kelangkaan pasokan bahan baku, dan sebagainya. Terlebih lagi, hasil survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah menunjukkan bahwa masa pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai dampak dalam kegiatan usaha, mulai dari penurunan kegiatan produksi, penurunan omset, hingga penghentian kegiatan produksi yang terjadi di berbagai sektor ekonomi, sehingga hanya tersisa beberapa usaha yang mampu bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Akibat dari pandemi ini adalah semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja demi bisa bertahan di masa pandemi ini. Tak hanya para pegawai saja yang merasakan dampak dari pandemi ini, para pelaku usaha berskala kecil pun juga merasakan hal yang sama. Banyak dari mereka yang terpaksa melakukan berbagai cara demi mempertahankan usaha mereka agar tetap bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Namun, sebagian dari mereka juga terpaksa gulung tikar akibat tidak dapat bertahan dari masa pandemi seperti ini. Menurut data yang ada di atas, pertumbuhan serta perkembangan UMKM pada masa pandemi sebagian besar UMKM cenderung mengalami penurunan sekitar 82,9%. Mengalami penurunan tetapi ada juga sebagian kecil yang mengalami pertumbuhan yang positif. Tetapi kondisi ini semakin lama semakin membaik seiring menurunnya angka kasus COVID-19 serta mulai longgarnya pembatasan sosial yang dilakukan di tahun 2021 ini. Mengutip dari hasil survei Mandiri Institute pada 2021, kondisi UMKM pada kuartal kedua 2021 membaik. 85% responden menyebut kondisi usaha mulai berjalan normal pada kuartal kedua. Selain itu, 22 UMKM yang tadinya berhenti beroperasi sudah kembali beroperasi. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian serta UMKM sudah mulai berangsur-angsur membaik. Lalu, bagaimana strategi yang pas untuk memulihkan perekonomian UMKM di Indonesia pada masa pandemi? Langkah kreatif serta inovatif sejatinya sangat diperlukan guna mendorong serta menyokong kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti adanya pemanfaatan ekonomi digital yang masih memiliki peluang yang sangat besar. Digitalisasi ekonomi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak dari pelaku usaha serta pelaku UMKM yang sekarang mengalihkan kegiatan ekonominya secara online.
Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap online service maupun online shop membuktikan bahwa ekonomi digital memiliki potensi dalam memperkuat serta mengembalikan perekonomian di Indonesia pada masa pandemi. Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia atau BI, selama pandemi penjualan e-commerce meningkat sebanyak 26% dengan konsumen baru sebesar 51%. Pembayaran digital juga ikut meningkat dengan adanya penggunaan teknologi lebih dari 70%. Porsi transaksi kredivo berasal dari e-commerce. Selain itu, aktivitas ekonomi di e-commerce tercatat naik hingga 40,6%. Menurut laporan tinjauan Big Data terhadap dampak COVID-19 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, penjualan online juga melonjak tajam selama masa pandemi. Shopee mencatat ada 260 juta transaksi sepanjang kuartal kedua 2020 dengan rata-rata lebih dari 2,8 juta transaksi per hari. Catatan ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 130% dibanding tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi UMKM serta bagi perekonomian di Indonesia. Di situasi sulit seperti ini, peran pemerintah sangat diperlukan guna menstabilkan atau paling tidak untuk membantu para pelaku usaha yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini untuk bangkit dari keterpurukan. Lalu, langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelaku UMKM selama masa pandemi ini? Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk membantu memulihkan UMKM di masa pandemi. 1. Pemerintah memberikan stimulus kredit usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebesar 400 miliar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pada 2021 dan mempercepat pemulihan ekonomi tanggal 20 April 2021. Yang nomor 2, sebagai informasi tahun lalu pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM berupa bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 2,4 juta. Kesimpulan dari makalah yang telah saya buat adalah saat ini kegiatan UMKM di Indonesia sudah mulai berangsur-angsur membaik setelah sebelumnya jatuh di tahun 2020 lalu. Dampak dari jatuhnya UMKM di Indonesia adalah ikut melemahnya perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Selama pandemi, para pelaku UMKM dituntut untuk memutar otak serta berinovasi agar dapat bertahan selama masa sulit sedang berlangsung. Banyak juga pelaku UMKM yang mengalihkan sistem jualannya menjadi online. Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah juga tidak tinggal diam. Pemerintah memberikan beberapa bantuan yang dapat digunakan untuk mendorong bangkitnya UMKM di masa pandemi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.